Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Yulia Hildayani, mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Saya membuat final ini untuk melengkapi mata kuliah Etika Profesi Hukum yang dosen pengampunya Pak Nanda Heri Jaluputra SIP MAP. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai etika profesi hukum. Guys, ada yang udah tahu belum etika profesi hukum itu apa? Etika profesi hukum adalah sebuah panduan atau kode moral yang mengarahkan perilaku dan tindakan para praktisi hukum seperti pengacara dan hakim dalam menjalankan tugas-tugas profesional mereka. Sederhananya, etika ini mirip dengan peta jalan untuk berperilaku dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam dunia hukum. Ketika berbicara tentang etika profesi hukum, kita bisa mengibaratkannya sebagai pahlawan super dalam dunia hukum. Seperti seorang pahlawan, para praktisi hukum harus mendedikasikan diri mereka untuk melawan ketidakadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Namun, dalam melaksanakan tugasnya seperti seorang pahlawan super yang harus menghadapi godaan, praktisi hukum juga dihadapkan pada berbagai situasi yang menguji integritas mereka. Itulah mengapa etika profesi hukum menjadi penting. Contoh dari etika profesi hukum yang akan kita bahas kali ini adalah etika profesi jaksa. Baiklah, mari kita menggali lebih dalam lagi ke dunia pahlawan keadilan yang menawan. Saat mentari terbit di kota hukum yang sibuk, jaksa-jaksa siap beraksi. Bersiap-siaplah untuk menyaksikan drama hukum yang penuh intrik, emosi, dan tentu saja etika yang menggelegar. Mereka adalah pahlawan modern dalam jubah hitam yang berkilauan. Tak hanya bicara tentang menghadapi penjahat jalanan, tetapi mereka harus menghadapi monster-monster hukum yang tak terlihat dan berbahaya. Tak ada kekuatan super di tangan mereka, tetapi hanya keberanian dan integritas yang membara. Seperti petualangan seru, mereka harus menghadapi berbagai ujian dalam proses persidangan yang terkadang mirip arena gladiator. Mereka dihadapkan pada godaan yang mengintai dari setiap sudut. Di satu sisi, keserakahan ingin menang atas segalanya dan mengorbankan kebenaran. Di sisi lain, frustasi ingin mencari jalan pintas untuk menyelesaikan kasus yang rumit. Tentu siapkan diri Anda untuk cerita yang menggelitik tentang pelanggaran kode etik Jaksa Farizal. Jaksa Farizal, seorang tokoh yang selalu berdiri tegak di garis depan keadilan, tiba-tiba mendapati dirinya terperangkap dalam jaring-jaring yang rumit. Kita tahu kehidupan seorang jaksa tidak pernah mudah, tetapi kasus ini benar-benar melemparkannya ke dalam badai yang tidak terduga. Semuanya dimulai dengan suatu pagi cerah ketika terungkap bahwa Jaksa Farizal yang dikenal karena integritasnya yang tinggi dan keuletannya dalam penegakan hukum telah dilaporkan karena dugaan pelanggaran kode etik. Tidak ada yang percaya bahwa orang yang selalu berdiri di garis depan untuk membela kebenaran dapat terjerat dalam masalah semacam ini. Kabar tentang pelanggaran kode etik ini menyebar dengan cepat seperti api yang melahap hutan kering. Masyarakat bingung dan mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki yang dapat memberi mereka gambaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Para media tak terkecuali terlibat dalam perburuan berita terpanas sepanjang masa. Spekulasi, desas-desus, dan teori konspirasi mengisi setiap sudut halaman koran dan laman situs berita dan sosial media. Sementara itu, Jaksa Farizal coba tegar menghadapi badai ini. Meskipun dirinya mungkin sedikit terguncang di dalam hatinya, namun justru dari dalam badai inilah kebenaran mulai terungkap. Fakta demi fakta terkuak dan masyarakat mulai mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kasus ini. Ternyata ada tuduhan bahwa Jaksa Farizal terlibat dalam kolusi dengan pihak-pihak yang seharusnya ia lawan di pengadilan. Bukan hanya itu, ternyata ada juga bukti bahwa Farizal menerima suap dalam bentuk yang tidak terduga dan seperti petir di siang bolong. Publik dibuat terkejut oleh keterlibatan
beberapa tokoh berpengaruh dalam kasus ini, yang semakin menambah kompleksitas cerita ini. Seiring waktu berlalu, skandal ini semakin terbuka dan jaksa Farizal akhirnya dihadapkan pada kenyataan yang harus dihadapinya. Kepercayaan publik telah tergoyahkan dan masa depannya sebagai jaksa menjadi taruhan. Sekali lagi, kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan nyata kadang-kadang lebih menarik dan menggelitik daripada fiksi. Kasus pelanggaran kode etik jaksa Farizal mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan, karena garis antara kebenaran dan kejahatan bisa sangat tipis. Jadi, mari kita belajar dari kisah ini dan mengingat betapa pentingnya integritas dan kejujuran dalam profesi apapun. Dan ingatlah, kebenaran akhirnya akan terungkap. Meskipun jalan menuju keadilannya penuh liku-liku dan tantangan yang sulit. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga kita dapat mengambil ilmu dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys, sayonara.